Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 19 Agustus, Pekan Biasa ke-20. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memerintah maka segalanya terjadi. Semoga kami selalu bersyukur atas kebaikan dan kebijaksanaan-Mu, serta mengarahkan hati pada kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 1-16a. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan seorang tuan rumah yang keluar pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ada yang bekerja sejak pagi, ada yang mulai pukul 9, pukul 12, pukul 3, bahkan ada yang baru bekerja pada pukul 5 sore. Namun ketika tiba saat pembayaran, semuanya menerima upah yang sama. Para pekerja yang datang sejak pagi merasa tidak adil. Mereka berkata dalam hati, "Kami sudah bekerja lebih lama, lebih berat,
Mengapa upah kami sama dengan mereka yang baru bekerja sebentar? Disinilah Yesus menyampaikan sebuah pelajaran penting. Kerajaan Allah tidak dapat diukur hanya dengan ukuran keadilan manusia. Kita sering punya cara berpikir seperti para pekerja pertama. Kita merasa aku sudah lama melayani Tuhan, aku sudah banyak berkorban, aku sudah melakukan banyak kebaikan. Harusnya aku mendapat lebih. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia mendapat kesempatan yang lebih baik? Kenapa dia yang baru datang justru mendapat perhatian? Kenapa pengorbananku seolah-olah tidak dihargai? Perbandingan seperti itu dapat membuat hati kita kehilangan sukacita. Tuan kebun tidak mengatakan bahwa pekerjaan para pekerja sejak pagi tidak berharga. Mereka tetap menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Demikian pula Tuhan tidak pernah melupakan setiap pelayanan, pengorbanan, air mata, kesetiaan, dan kebaikan yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak melihatnya. Mungkin tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tapi Tuhan melihat semuanya. Karena itu janganlah kita melayani Tuhan hanya supaya dihargai atau dipuji. Kita melayani karena kita mengasihinya. Yang menjadi masalah para pekerja pertama itu bukan karena mereka menerima upah yang kurang. Mereka menerima persis seperti yang telah dijanjikan. Masalahnya adalah mereka tidak bisa bersukacita ketika orang lain menerima kebaikan yang sama. Ini menjadi tantangan bagi kita. Ketika orang lain diberkati, apakah kita lalu mampu berkata syukur kepada Tuhan? Ketika orang lain mendapat kesempatan, apakah kita bisa mendukungnya? Ketika seseorang yang dulu jauh dari Tuhan kembali kepadanya, apakah kita ikut bersukacita? Tuhan mengajak kita keluar dari sikap iri hati dan belajar punya hati yang luas. Maka sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran kita manusia. Di mata manusia yang paling hebat adalah yang paling tinggi kedudukannya, paling lama bekerja, paling banyak mendapatkan prestasi. Tapi dalam kerajaan Allah, yang terutama adalah kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan. Bahkan orang yang baru kembali kepada Tuhan di penghujung hidupnya tetap punya tempat di dalam kasih Allah. Betapa besar kerahiman Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti menghitung-hitung jasa kita di hadapan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan, lihatlah berapa banyak yang sudah aku lakukan. Tapi marilah kita berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi aku kesempatan untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Sebab pada akhirnya hidup dan keselamatan kita bukanlah perhitungan jasa kita, melainkan anugerah kasih Allah. Semoga kita punya hati seperti pemilik kebun anggur. Hati yang murah hati, tidak iri, tidak suka membandingkan diri, dan mampu bersukacita atas berkat yang diterima oleh orang lain. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk bersyukur atas apa yang kami terima, setia dalam pelayanan, dan bergembira ketika Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada siapapun. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih.
andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.